Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Melasana, NPM 2317051063 dari kelas C. Jadi di sini saya akan membuat video uap responsi AI, di mana kita itu disuruh buat program sesuai tema yang ditentukan, kemudian jelasin melalui video. Nah, karena NPM saya itu kan akhirannya itu 3, maka saya dapat tema yang kedua. Untuk tema kedua itu adalah evaluasi kualitas layanan puskesmas oleh pasien. Nah, yang pertama itu kita disuruh setiap mahasiswa wajib menyusun studi kasus berdasarkan tema yang ditentukan. Itu kan udah ada. Lalu ada kriteria, itu variable input output. Itu harus unik dan nggak boleh ada kemiripan. Nah, yang dipakai di sistem ini itu tuh ketersediaan obat, terus alur pelayanannya, lalu ada kesopanan petugas administrasinya. Lalu yang ketentuan yang ketiga itu, yang keempat, sistem harus menggabungkan fuzzy logic dan juga sistem pakar. Fuzzy logicnya udah ada juga di sini. Lalu ada sistem pakarnya juga, itu udah ada. Lalu sistem harus wajib memiliki input manual dari user. Itu juga udah ada. Ya udah nanti dijelasin aja. Lalu tambahkan visualisasi fungsi keanggotaan. Itu juga udah ada dengan contoh inputnya tuh kayak gini. Tenang aja, ini sudah ada semua. Mungkin langsung aja dijelasin dulu. Ada di kode programnya itu gimana. Yang pertama itu kita install dulu untuk import yang SK Fuzinya ini, biar dia nggak error. Lalu yang pertama di kodenya, di kode programnya, di sini tuh ada import. Yang pertama tuh ada NumPy, terus yang kedua SK Fuzi dan juga Matplot. Ini untuk apa sih grafiknya itu? Kalau nggak salah ya, seingat saya. Ada sih ya. Lalu ada input manual dari user, yaitu yang pertama itu ada obat, alur, sama sopan atau kesopanan dari petugasnya itu. Dengan rentang nilainya itu dari 0 sampai 10. Lalu ada domain variable, jadi di sini itu untuk yang pertama itu X inputannya, variable inputan. Itu ada rentang dari 0 sampai 10. Dari 0 sampai 10 dengan loncatannya itu 1 gitu. Jadi kayak ya benar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Lalu juga ada variabel outputnya, itu rentangnya dari 0 sampai 100. Lalu ada fuzzy membership input. Yang pertama itu ada obatnya itu tidak ada. Lalu ada obat yang adanya itu sebagian aja, nggak lengkap. Lalu ada juga obat lengkap. Lalu yang kedua itu ada alurnya itu membingungkan. Lalu alurnya itu cukup. Dan juga yang tiga alurnya itu cukup jelas. Lalu ada kesopanan petugasnya itu pertama ada kasar, biasa, dan juga sopan. Mungkin jelasin aja yang obat ini. Jadi jadi trim F ini tuh dia nanti bentuknya tuh kayak segitiga gitu. Jadi maksudnya itu ini kan 0, 0, 4. Yang dimana petugasnya itu
Kalau nilainya dia itu 0, berarti obatnya itu tidak tersedia. Tapi kalau nilainya itu 1 sampai 3, berarti itu agak tersedia lah. Agak tidak tersedia. Jadi bukan yang kalau 0 kan benar nggak tersedia. Tapi kalau nilainya 1 sampai 3 itu agak tidak tersedia gitu. Ya gitulah, agak tidak tersedia gitu. Lalu kalau nilainya lebih dari 4, ini berarti itu tuh udah mulai keluar dari kategori tidak tersedia gitu. Lalu ada yang obat sebagian. Obat sebagian itu kan range-nya itu dari 3 sampai 7. Kalau misal nilainya itu dia 3 sampai 4, berarti itu masuknya ke agak sebagian gitu. Jadi gimana ya? Dari yang tidak tersedia sampai ke dia mau ke agak sebagian gitu. Sebagian ada gitu. Lalu yang 5 ini tuh ada sebagian, udah pasti ada sebagian. Lalu kalau nilainya 6 sampai 7 berarti dia juga mulai keluar dari kategori agak sebagian itu. Agak gimana ya? Agak sebagian tapi sering. Agak sebagian tapi lebih banyak dari sebagian gitu. Nah, gitulah. Lalu ada obat lengkap. Obat lengkap nih range-nya itu ada 6 sampai 10. Nah, kalau nilai dia 10 berarti obatnya itu lengkap. Tapi kalau nilainya 6 sampai 9 berarti itu agak lengkap gitu. Enggak lengkap banget, tapi dia lengkap gitu. Lalu lanjut aja ke Fuzi Membership Output. Jadi di sini tuh ada pelayanannya itu layak atau kurang atau layak aja gitu. Atau sangat layak gitu. Untuk di pelayanannya tidak layak itu range-nya dari 0 sampai 30. Kayak sama aja kayak yang Fuzi Membership Input tadi itu. Kalau nilainya dia 0 berarti itu tidak layak. Tapi kalau nilainya dari kayak apa namanya itu 1 sampai 25 itu berarti dia gimana ya tadi? Berarti dia itu masih dianggap tidak layak. Ya masih dianggap tidak layak berarti kayak agak-agak tidak layak gitu. Gimana kata kalau nggak tidak layak? Ya. Terus selalu ada nilainya tuh 30. Nilainya tuh 30. Kalau nilainya lebih dari 30 berarti dia mau keluar dari kategori tidak layak itu. Tapi masih di kategori tidak layak, tapi dia mau keluar. Enggak, gitu. Nah, kalau di pelayanannya kurang berarti dia di range 25 sampai 60. Kalau nilai dia 45 berarti dia kurang layak. Tapi kalau nilai dia 25 sampai 44 berarti dia masuknya ke agak kurang layak gitu. Ya dari versi lebih baik jadi mau ke kurang layak kayak gitu. Lalu kalau nilainya dari 46 sampai 60 itu berarti dia dianggapnya mau keluar dari si kategori kurang layak ini gitu. Kayak kalau yang 45 kan kurang layak gitu. Tapi kalau yang 46 sampai 60 itu kayak kurang layak tapi ada nilai plusnya. Kayak nilai plusnya 1 gitu. Gimana? Gitu lah. Pokoknya dia kurang layak tapi pengen keluar dari kategori kurang layak gitu. Gimana tuh? Dan begitu pula untuk yang layak dan juga sangat layak. Untuk sangat layak ini kalau nilai dia 100 berarti dia benar-benar sangat layak gitu. Kalau nilai dia 80 sampai 99
berarti dia masuk ke kategori agak sangat layak kayak gitu. Lalu ada fusifikasi input. Nah, yang pertama itu ada O1, biar kita nggak nulis obat satu O1 aja. O1, O2, O3, lalu ada alur 1, alur 2, alur 3, lalu ada S1, S2, S3. Atau sopan 1, sopan 2, sopan 3. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi si X ini tuh domain atau nilai range yang kita pakai itu kan 0 sampai 10. Nah, itu nilai dari 0 sampai 10 itu. Lalu ada obat tidak, obat sebagian obat lengkap ini tuh fungsi keanggotaannya si fusi ini gitu. Lalu untuk yang obat ini tuh nilai inputan dari pasiennya. Lalu lanjut aja ke rules sistem pakar. Nah, untuk rules pertama itu kan O3 ya. O3 itu kan berarti obatnya lengkap. Kalau obatnya lengkap, terus A3 itu alurnya jelas, terus S3 ini pelayanannya itu sopan, maka itu dianggap dengan sangat layak. Lalu rules kedua itu ada O1 obatnya itu tidak lengkap. Lalu lalu O1 itu obatnya tidak lengkap. Lalu R2 itu A1 itu alurnya membingungkan. Berarti dia masuk ke tidak layak. Lalu rules ketiga O2 atau obatnya itu sebagian ada. Lalu ada A2, alurnya itu cukup jelas. Lalu ada S2. S2 ini pelayanannya itu biasa aja. Berarti itu kan semuanya sedang, berarti itu layak. Lalu ada R4. R4 itu ada O2, sebagian obatnya itu ada. Lalu ada A3 atau alurnya itu jelas. Dan juga ada S3. Pelayanannya itu sopan. Berarti itu masuk ke kategori sangat layak. Lalu ada rules kelima yang rules kelima itu ada obatnya itu tidak tersedia. Lalu ada A2, A2 itu alurnya cukup. Lalu ada S1 atau pelayanan itu kasar. Berarti dia masuk ke tidak layak gitu. Lalu ada output dari masing-masing rules. Output pertama, jika output pertama itu dia rules pertama, berarti dia sangat layak. Seperti tadi, ini ada komennya itu. Lalu output 2 itu rules kedua, berarti tidak layak. Lalu ada output ketiga, dia itu rules ketiga, jadi itu kan layak, berarti dia pelayanan itu layak. Lalu output keempat itu ada rules 4 yaitu sangat layak. Lalu ada output kelima, dia itu tidak layak. Lalu ada agregasi output ini tuh menggabungkan nilai outputnya. Output 2, output 3, output 1 itu digabungkan. Lalu ada defasifikasi centroid. Centroid itu nilai tengahnya itu atau titik tengahnya. Nah, jika area si fusinya ini itu tidak ada, maka hasilnya itu dia hasilnya itu dia nol atau ya agregatednya itu dia nol gitu. Nah, lalu ada interpretasi hasil. Jika hasilnya itu kurang dari 30, maka pelayanannya itu tidak layak dan perlu evaluasi menyeluruh. Lalu jika hasilnya itu kurang dari
60 berarti pelayanannya kurang layak dan beberapa aspek perlu diperbaiki. Lalu jika hasilnya itu kurang dari 80, berarti pelayanan itu layak atau sudah cukup baik. Lalu kalau hasilnya di atas 80, berarti pelayanan itu sangat layak. Nah, ini output ke layarnya. Yang pertama itu ada kayak judulnya gitu. Diagnosa kelayakan layanan puskesmas. Lalu ada ketersediaan obat, alur pelayanan, dan juga petugas administrasi ini tuh nilai dari yang diinput oleh kok user sih, pasiennya. Lalu ada skor kelayakannya juga dari inputan si pasiennya. Lalu di sini ada grafik visualisasi outputnya itu grafiknya yang ini. Coba kita run aja. Kita kasih nilai 4 untuk ketersediaan obatnya. Lalu nilainya itu 6 alur pelayanannya. Lalu ini tuh 10 coba ya. Kesopanan petugasnya. Nah, diagnosa kelayakan layanan puskesmasnya itu ketersediaan obatnya itu 4. Lalu kejelasan alur pelayanannya dia 6. Lalu kesopanan petugas administrasinya itu dia 10. Maka skor kelayakannya itu adalah 50%. Yang berarti 50% tadi itu kan kurang dari 60 ya. Berarti dia masuk ke pelayanan kurang layak. Beberapa aspek perlu diperbaiki. Nah, dia berada di ambang ini. Tuh. Untuk hasil grafiknya itu seperti ini. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.